Halo teman-teman, balik lagi di channel Fisika Sumba. Kali ini kita akan membahas lagi satu contoh soal tentang gerak parabola. Um, ini contoh soal yang ke-6 ya. Contoh soal yang ke-6, teman-teman bisa lihat di koleksi video contoh soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang ini yang ke-6. Oke, nah sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe ya, bisa klik di tombol di sebelah bawah sini ya. Di sebelah bawah sini ada tombol subscribe. Silakan di klik tombol subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng dan juga like, share dan komen ya. Oke. Ya, kita lanjut ke soal ini, membahas soal nomor 6. Nah, soal ini juga agak sedikit berbeda dari soal-soal yang sebelumnya ya. Nah, ini sebuah pesawat terbang menukik ke bawah dengan kecepatan awal 200 meter per sekon membentuk sudut 30 derajat ya terhadap garis horizontal. Pada ketinggian 220 meter dari tanah, pesawat menjatuhkan bom ya. Nah, yang ditanya waktu yang diperlukan bom untuk mencapai tanah ya. Oke, berapa waktunya begitu ya. Oke, kita coba menggambar ya. Kita coba gambar misalnya ini pesawatnya ya. Ini pesawat terbang ke sana, menukik ke bawah. Kemudian dia membentuk sudut 30 derajat terhadap garis horizontal. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini sudutnya 30 derajat ya. Lalu ini adalah V0 X-nya ya. Nah, kecepatan awalnya ini V0-nya sama dengan 200 meter per sekon ya. Kemudian di sini ada V0 Y ya. Oke. Jadi pesawat ini dia kan terbang ya, berarti dia ada di ketinggian tertentu. Kalau kita lihat di sini ketinggiannya itu 220 meter ya. Jadi tinggi ini katakan seperti ini. Ini tingginya dari sini sampai ke bawah sini ya, tingginya adalah 220 meter ya. Jadi pesawat ini terbang di atas ketinggian 220 meter. Nah, pada saat dia terbang dia memiliki kecepatan 200 meter per sekon, lalu dia melepaskan bom ya, Nah, yang ditanya di sini waktu yang diperlukan bom untuk capai tanah, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira kecepatan bom ini berapa? Ya, kecepatan bom yang dilepaskan oleh pesawat. Pesawat dia memiliki kecepatan 200. Berarti kecepatan bom juga sama dengan 200 meter per sekon ya. Jadi ini juga sama dengan V0 bom ya. Jadi 200 meter per sekon. Ya, jadi dia terbang juga, bom ini dilepaskan oleh pesawat juga kecepatan 200 meter per sekon seperti kecepatan pesawat, ya kan? Oke. Seperti kita bawa motor ya, atau kita bawa kendaraan mobil. Kalau kecepatan mobil itu 100 meter per sekon, berarti kecepatan kita juga yang ada dalam mobil 100 meter per sekon. Sama dengan ini. Ya, kalau kecepatan pesawat 200, maka kecepatan bom juga 200. Tidak mungkin kecepatan pesawat 200 lalu kecepatan bom 100. Nah, padahal bom ini ada di dalam pesawat begitu ya. Sehingga V pesawat sama dengan V bom. Oke. Sekarang kita coba uraikan ya. Kita coba uraikan. Berarti pada saat bom ini jatuh gitu ya. Pada saat bom ini jatuh ke sini. Nah, berapa? Begitu ya. Berapa T-nya? T dari sini ke sini ya. Jadi, katakan ini adalah permukaan tanah. Ya, jadi berapa waktu dari titik ini sampai ke titik sini. Nah, ini berapa T-nya ya. Waktu yang diperlukan bom untuk capai tanah. Nah, pertama kita coba analisis ya. Kita coba analisis berarti kita coba dari gambar ini.
GLB atau sumbu X ya. Berarti AX sama dengan 0 ya. AX sama dengan 0. Kemudian VX sama dengan 0 ditambah V0X. Oke, V0X-nya sini berapa? V0X-nya 200 dikali cos 30, 1/2 akar 3, berarti 100 akar 3. Oke, lalu di sini V0Y sama dengan 200 dikali cos 37 kan? Cos 37 itu kan cos 30 kan 1/2, berarti 100 meter per sekon. Ini 100 akar 3 meter per sekon. Oke, selanjutnya Vx-nya V0x ya, ditambah dengan V0x sebesar 100 akar 3 ya. Kemudian Sx-nya 100 akar 3T. Oke, 100 akar 3T. Lalu ini untuk GLB, lalu GLBB AY itu sama dengan min 10 ya. Kemudian VY min 10T ditambah V0Y. V0Y-nya adalah 200 ya, 100 ya. Nah, tambah dengan 100. Nah, di sini perlu kita perhatikan untuk soal ini kecepatan arah sumbu Y, V0Y-nya ini arahnya ke bawah, begitu ya. Arahnya ke bawah, bukan ke atas sana. Kalau ke atas sana berarti dia nilainya positif. Kalau dia ke bawah berarti nilainya minus. Sehingga di sini kita kurangi dengan 100. Kurang dengan 100. Ya, oke. Kemudian SY-nya min 10. Ini kita integralkan lagi, berarti min 5T kuadrat kurang 100T ditambah S0Y. Ya. Sekarang S0Y-nya bukan bernilai 0. Kalau kita lihat sini, ini adalah berapa? 220 ya. Berarti SY sama dengan min 5T kuadrat kurang 100T tambah 220 meter. Ya, tambah 220 meter. Nah, selanjutnya di sini kita lihat lagi. Yang ditanya adalah waktu dari sini ke sini, ya. Oke. Kalau di titik sini, ya, di titik ini kan X, Y, ya, berarti 0,0, ya. X-nya 0, Y-nya 0. Kalau di titik sini, di titik ini, berarti kalau X, Y, X-nya kan 0 ya, 0, lalu Y-nya adalah 220 ya. Bisa ya, bisa paham ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 220 karena tinggi ini kan 220. Lalu kalau di sini sampai di sini ya, yang akan bernilai 0 itu apa? X-nya atau Y-nya? Ya. Nah, yang bernilai 0 di sini adalah Y-nya dia kan, X, 0. X-nya kan kita belum tahu berapa jarak ini kan. Ya, bisa ya. Jadi yang sudah pasti 0 di sini adalah Y-nya ya. Oke. Selanjutnya, pada saat bom ini sampai ke sini, yang bernilai 0 itu adalah SY ini kan. SY berarti 0 sama dengan min 5T kuadrat kurang 100T ditambah 220. Iya kan? Ditambah dengan 220 ya. Oke. Ini kalau kita selesaikan ya, ini min 5T kuadrat, oh ini positif ya, positif. Atau kalau kita selesaikan ini, kita perkecil, berarti di sini 0 sama dengan, kita bagi dengan minus 5 ya, berarti T kuadrat tambah 20 ya, 20T ditambah 220 bagi 5, 220 bagi 5, 4 kali 5, 20, 244 ya, 44. Tambah, oh ini berarti min ya, berarti min 44 ya, jadi min 44. Atau kita selesaikan ini, kita tukar T kuadrat tambah 20T kurang 44 sama dengan
0. Nah, ini menjadi satu persamaan kuadrat. Ya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita pikirkan, ini kita faktorkan ya. T kurang berapa, ya. Di sini bisa kita, kalau kita kali hasilnya 44 kan, 22. Kemudian di sini T kurang 2, ya. Oke, ini min 22 kurang 2 berarti, berarti di sini yang positif itu adalah di sini ya. Oke. Jadi 22 tambah min 2 kan 20. 22 kali min 2, min 4, 4. Ya, berarti T sama dengan 20 min 22 atau T sama dengan 2. Nah, dalam fisika tidak ada T yang bernilai negatif ya. Berarti T-nya sama dengan 2. Ya. Jadi waktu dari sini sampai ke sini sama dengan 2 sekon. Ya, bisa ya? Oke. Nah, kalau demikian, kalau kita tanya lagi berapa, berarti di sini X-nya kira-kira berapa? Kalau kita mau cari X berarti ini sudah selesai ya soal ini ya. Jadi T-nya 2 sekon ya. Yang ditanyakan waktu ini kan. Jadi 2 sekon. Nah, kalau misalnya saya tanya berapa di sini jarak ke sini. Dari sini ke sini berarti nilai T ini kita substitusi ke ini ya. Kita substitusi. Contoh kita substitusi sini. Berarti Sx sama dengan 100 akar 3T ya. Berarti T-nya kan 2. Berarti 100 akar 3 kali 2. Berarti 200 akar 3 meter. Ya, jadi jarak di sini berarti ini 200,0 ya. Di sini 0,0, di sini 200,0, di sini 0,220 ya. Sorry, 200 akar 3 ya. 200 akar 3,0. Ya. Jadi X-nya 200 akar 3, Y-nya 0, di sini X-nya 0, Y-nya 0, di sini X-nya 0, Y-nya 220. Oke? Ya. Jadi enak sekali kalau kita mengerjakan soal ini dengan pakai konsep, jadi mudah kita pahami. Oke? Sekali lagi, jangan dihafal rumusnya, cukup kita memahami konsep, maka kita akan bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke? Ya. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih.